satu restoran yang cukup terkenal. Orang-orang yang tinggal di daerah sana itu pasti tahulah tempat ini di mana dan apa namanya. Di restoran ini sebenarnya gak ngejual banyak menu. Menu yang direkomendasin mereka itu yang paling terkenal ya. Itu ikan goreng sama ikan bakarnya. Usut punya usut, restoran ini punya salah satu orang yang asli daerah Jawa Barat, yang emang besar dan udah sering ngembangin bisnis mereka di sektor makanan gitu. Jadi gak cuma satu restoran ini doang di Bandung, restorannya ukurannya lumayan gede, makanya di restoran ini punya banyak banget karyawan. Kira-kira itu sekitar ada 20 karyawan, dengan ukuran yang lumayan luas, restorannya itu jadi terkenal setiap hari itu penuh. Dan sering banget antriannya itu panjang banget, tapi suksesnya tempat ini sering banget jadi pembicaraan sama banyak orang. Banyak orang yang ngejuci juga katanya, restorannya itu penuh, karena pesugihan atau peki penglaris. Nah ini tuh makin jelas banget, setelah beberapa karyawan mereka itu juga nemuin hal-hal janggal. Ada salah satu karyawan yang namanya Adit. Adit ini tuh baru kerja 3 bulan di restoran ini, dan dia anak rantau. Makanya dia gak punya tempat tinggal di kota itu. Adit selain jadi karyawan di sana, dia juga dipercaya sama bosnya buat ngejagain restorannya kalau tutup. Makanya dia kayak dihiri 2 kali gitu loh. Yang pertama jadi pelayan, yang kedua jadi penjaga tempatnya. Nah makanya si bosnya ini ngasih fasilitas 1 kamar di kos-kosan deket restorannya itu. Ada satu hari dimana restorannya tuh bener-bener rame banget. Adit sama beberapa temannya sampai kewalahan, dan ternyata itu ngebuat banyak banget karyawan di sana yang kapek dan sakitlah, dan beberapa ada yang tumbang. Kebesokan harinya pas Adit datang ke restoran itu, dia ngeliat ternyata emang banyak banget teman-temannya gak masuk karena sakit semalamnya, karena emang kerjanya berat banget. Sebenarnya Adit udah agak gak enak badannya, udah agak sakit, cuman karena dia difasilitasin sama si bosnya, makanya dia maksa diri buat tetap masuk di hari itu. Ya karena dia juga butuh duit sih. Waktu paginya mereka ini selalu diabsen satu-satu buat SOP mereka. Sewaktu diabsen jumlah mereka ini ya 10 orangan lah. Dan ada beberapa juga mungkin kayak pelayan baru gitu buat ngegantian orang-orang yang gak masuk. Karena Adit pun juga baru ngeliat nih, Adit gak kenal. Ya intinya Adit dan teman-temannya Adit yang emang udah lama jadi pelayan di sana juga ngeliat gitu pakai mata kepala mereka sendiri. Kalau waiternya hari itu gak gitu ram, gak kayak biasanya, Adit udah ketakutan banget nih keteteran pas nanti restoran ram. Pas di jam restorannya ram, Adit ngerasa kerjaan ini ternyata enteng banget. Dan Adit juga mikir kayak 10 orang ini juga tetap kerja itu efektifnya sama kayak 20 orang yang biasanya. Walaupun Adit udah ngerasa tenang, Adit tuh juga ngerasa bingung, karena sebenarnya agak mustahil 10 orang bisa kerja dan lancar banget padahal 20 orang aja suka keteteran. Nah Adit tuh nyari tahu dan mulai nanyalah ke teman-temannya kayak kok bisa 10 orang kerjanya bisa gak kewalahan gitu. Ada beberapa teman-temannya Adit yang diem, tapi ada satu nih yang bilang, aku ngerasa ada yang aneh sih Dit. Beberapa pelayan di sini juga, aku tuh asing ngeliatnya, kata temannya si Adit ini. Di situ Adit mulai mikir, apa mungkin ini bukan manusia? Soalnya kalau misalnya manusia ya pasti kewalahan jelas banget gitu loh. Akhirnya di malam hari sebelum restorannya tutup dan udah mulai sepi, Adit coba tuh nyamperin salah satu karyawan lain buat basa-basi. Nah dari beberapa orang yang Adit datengin yang kenal sama Adit tuh nyapa pasti, tapi ada yang gak kenal sama Adit juga mukanya tuh flat aja datar banget. Sampai ada satu orang yang didatengin sama Adit, pas banget nih Adit deketin dia. Saat pengen Adit ngomong ke dia, tiba-tiba orang ini bilang, jangan bingung ya, kami cuma diminta bantuan. Adit langsung nanya kayak maksudnya tuh apa. Nah di situ orang ini gak jawab apa-apa, dia langsung ngajak Adit ke satu tempat. Adit yang bingung dan penasaran juga, akhirnya dia menurutlah sama orang ini, ngikutlah nih si Adit. Jadi orang ini jalan di depan, Adit di belakangnya. Padahal Adit pun juga baru ngeliat pelayan ini siapa gitu. Adit gak kenal lah, baru pertama kali juga dia ngeliat ada orang ini di restoran ini. Si orang ini kayak ngajak Adit ke satu ruangan di belakang dapur yang Adit pun juga gak pernah sadar kalau ada ruangan itu. Karena di dekat dapur ini ada satu pintu dan gak pernah dibuka. Jadi Adit juga baru sadar, oh ada pintu bisa dibuka. Ngikutlah nih dia masuk ke dalam. Masuklah Adit ke ruangan ini bareng sama si orang ini.
Nah ternyata pas dia buka dan dia masuk jalannya ke dalam, ternyata ini ada lorong panjang dan penyinarannya itu cuman lampu kecil doang di setiap langkahnya dia. Adit berkali-kali nanya ke orang ini, mau kemana? Ini mau kemana gitu? Tapi orang ini diem aja, sampai Adit pun juga takut buat nanya lagi. Nah pas Adit balik badan, dia akhirnya takut buat ngikut masuk ke dalam. Saat Adit balik badan, orang ini tuh langsung genggam kencang banget tangannya Adit, dan narik Adit buat ngikut lagi sama dia jalannya ke dalam gitu, hampir kayak 1-2 menit jalan. Di setiap beberapa langkah badan orang ini yang ada di depan Adit, Adit ngerasa orang ini makin gede badannya, tapi dia coba nahan, dan dia sebisa mungkin gak takut. Sampai akhirnya dia nyampe di ujung ruangan, dan ada pintu di depannya. Nah si orang ini, bukalah pintu ini. Nah pas si Adit lihat orang ini lagi buka pintu, muka orang yang dia ngikutin berubah jadi serem banget mukanya, kayak monster gitu. Dan orang ini nengok ke belakang ke arah Adit. Gigi dia tuh gede banget. Adit kaget dan dia gak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya dia langsung ngikut aja masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam ruangan itu, Adit lumayan tenang, karena Adit melihat ada si pemilik restorannya di dalamnya. Di pikiran Adit, orang ini juga terlalu kaya, mungkin makanya punya ruangan tersendiri gitu. Adit langsunglah salamin si pemilik ini. Dan tiba-tiba si Adit ini langsung disuruh duduk di satu kursi sama si pemilik restorannya. Pas Adit duduk, di depan Adit itu tiba-tiba nongol ada sosok besar tinggi yang lidahnya panjang banget. Di situ Adit takut banget, dia histeris teriak-teriak gitulah pokoknya, karena dia kaget banget tiba-tiba ada sosok makhluk halus. Ternyata sosok ini tuh genderuwo. Dan si Adit ngeliat genderuwo itu lagi jilatin banyak banget mirin. Pemilik restoran ini langsung pegang pundaknya Adit terus dibilang, keluarga kamu saya yang biayain Dit, kamu tenang aja jangan bilang saya usaha apa. Akhirnya Adit cuma bisa diem dan dia nyaksin hal yang baru pertama kali dia ngeliat, karena dia gak pernah nyangka kalau misalnya ternyata restorannya tuh kayak gini. Abis dari malam itu, beritanya tuh langsung kesebar, karena Adit gak bisa nahan sendiri rahasia besar ini. Dia langsung ngomong, tapi cuman ke beberapa pelayannya doang yang emang dia dekat, cuman 2-3 orang doang. Ternyata terjawablah semuanya. Ternyata restoran ini pakai pesugihan dan ngejadiin genderuwo ini jadi penglarisnya. Nah piring-piring yang genderuwo jilatin ini, dia bakal dipakai sama tamu-tamu di sana. Itu juga ngebuat kenapa makanannya, kalau makan di tempat itu enak, tapi kalau dibawa pulang itu jadi gak enak gitu. Ya karena makan di tempat itu ya enak rasanya, karena udah dijilatin sama si genderuwo itu. Dan yang lebih kagetnya lagi 10 pelayan yang buat gantiin karyawan yang sakit ini juga sosok jelmaan dari pesugihan atau penglaris restoran tersebut.